Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan adik-adik mahasiswa, mahasiswi, yang kami hormati para dosen dan sivitas akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali tentunya marilah kita aturkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia hidayah dan nikmat lahir dan batin sehingga kita dapat berpuasa pada bulan yang mulia ini dan mengamalkan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Selawat beriring salam kita aturkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat mereka, terutama di yaumul mahsyar, yaumul la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Badan Pengajian Masjid Al-Izzah memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai disiplin ilmu yang saya geluti. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jadi kebetulan saya menggeluti At-Tibbun Nabawi, atau kalau kita terjemahkan pengobatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang sudah saya praktekkan selama bertahun-tahun, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ilmu pengetahuan. Dan bukan berarti saya menjadi pakarnya, tapi berbagi ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sangat sempurna, yang mengajarkan kepada kita segala aspek kehidupan, tidak terkecuali mengenai kesehatan dan pengobatan. Meskipun Ibnu Khaldun pernah berkata dalam kitab Muqaddimahnya bahwa hal-hal yang berkenaan dengan pengobatan Nabi itu tidak bisa dijadikan sunnah. Tapi menurut saya tidak sependapat dengan beliau, karena apapun yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tidak berguna. Karena Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan mengenai beliau di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidak akan pernah berbicara menurut hawa nafsunya, tapi semua adalah wahyu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan demikian apapun yang diajarkan oleh Rasulullah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, Rasulullah tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana itu pengobatan, tapi juga pencegahan terhadap penyakit atau tindakan preventif. Rasulullah mengajarkan kepada kita pola hidup yang sehat. Tentunya sudah banyak kita dengar
sebelum makan, sesudah makan, ketika makan, dan seterusnya. Itu semua diatur oleh Rasulullah. Dan semua itu adalah mencerminkan pola hidup yang sehat. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas itu, tapi kita membahas mengenai pengobatan Nabi. Rasulullah SAW, jenis pengobatan yang beliau lakukan itu sangat banyak. Ya, di antaranya yang pertama adalah pengobatan dengan Al-Quran. Hal ini memang Al-Quran itu sendiri adalah kesembuhan bagi segala penyakit. Sebagaimana firman Allah, "Man nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang mengandung rahmat dan kesembuhan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang yakin. Di lain ayat juga dijelaskan, "Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa rahmah wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dan rahmat serta kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu. Jadi Al-Quran itu sendiri menegaskan bahwa Al-Quran adalah kesembuhan. Baik itu penyakit yang bersifat medis ataupun non-medis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di lain ayat, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, aw qutiyat bihil ardu, aw kullima bihil mauta, walillahil amru jami'an." Yang artinya, kalau seandainya ada bacaan yang dapat menggeser gunung atau membelah bumi atau menghidupkan orang yang sudah mati sehingga dapat diajak bicara, maka Al-Quran lah itu. Tapi semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran itu sendiri menegaskan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang kekal abadi. Nah, di antara mukjizatnya bahwa Al-Quran itu bisa dibacakan untuk apa saja, bahkan bisa membelah bumi, bisa menghilangkan gunung, bisa menghidupkan yang ada. Nah, ini Allah menegaskan dalam firman-Nya. Nah, jadi Al-Quran itu luar biasa khasiatnya dan mukjizatnya. Oleh sebab itu Rasulullah pernah bersabda, "Sifat ummati fi salas." Kesembuhan umatku ini ada dalam 3 hal. La ala sabilil hasri, bukan artinya membatasi, tapi di antaranya. Yang pertama kata Nabi Al-Quran, yang kedua al-asal, dan yang ketiga adalah al-hijamah atau berbekam. Jadi Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Ini yang pertama. Pengobatan Rasulullah itu pertama dengan Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW mengobati dengan ruqyah. Apa beda Al-Quran dengan ruqyah? Kalau ruqyah ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, jampi atau mantra, perkataan-perkataan yang mengandung daya magis yang bisa menyembuhkan penyakit atau mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Jadi bedanya apa? Ruqyah ini bukan hanya dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi bisa juga dengan doa-doa yang maksud atau yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau juga yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ini bedanya antara Al-Quran dengan ruqyah. Dan Al-Quran itu sendiri bisa menjadi ruqyah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW
mengobati dengan al-hijamah. Nah, hijamah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah berbekam. Bahkan Rasulullah sering melakukan bekam. Dan ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi melalui hidangan kambing, beliau melakukan bekam untuk menghilangkan efek racun tersebut. Nah, ini nanti akan kita jelaskan satu demi satu. Kemudian yang keempat disebut dengan al-fasad. Apa beda antara al-fasad dan bekam atau hijamah? Kalau hijamah itu mengeluarkan darah dari permukaan kulit, ya, dari permukaan kulit mengeluarkan darah kotor. Kalau fasad itu dari nadi langsung. Oh, kalau sekarang itu disebut dengan donor darah. Ya. Jadi kalau donor darah ini bukan hanya darah kotor yang keluar, tapi juga darah yang bersih. Bedanya kalau hijamah itu hanya menyerap atau menyedot darah kotor yang ada di tubuh manusia. Nah, kalau al-fasad karena dia langsung ditujukan kepada nadi, maka tidak hanya darah kotor yang tersedot, tapi juga darah yang bersih. Nah, kemudian Rasulullah juga menganjurkan dengan pengobatan dengan apa? Herbal atau tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi yang bercerita mengenai khasiat beberapa tumbuhan. Ada namanya gargir, ada namanya habbatus sauda, ya. Ada namanya samam, yaktin, ya, ada namanya balah, ada juga talbinah dan seterusnya. Nah, jadi pengobatan dengan herbal atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga pengobatan dengan hewan atau binatang dikonsumsi setelah dimasak. Nah, ini juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pengobatan dengan asal atau madu. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa di dalam madu itu ada kesembuhan bagi berbagai macam jenis penyakit. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah al-hammam. Hammam itu kalau kita terjemahkan sebenarnya bukan kamar mandi, ya. Hammam itu adalah pemandian air panas. Jadi hammam ini tradisi bangsa Romawi yang disadur, diadopsi oleh orang-orang Turki, kemudian diperkenalkan ke dunia Islam. Nah, itu hammam itu berarti pemandian air hangat atau air panas. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan apabila kamu masuk hammam, maka hendaklah kamu menggunakan sabun. Jadi hammam itu maksudnya apa? Hammam ini pemandian umum, pemandian air panas. Dan ini juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping itu juga ada pengobatan dengan al-kitabah. Kitabah itu apa? Menulis ayat-ayat atau menulis doa-doa atau menulis bacaan-bacaan yang berupa hadis Nabi, kemudian ditempelkan di rumah atau diberikan kepada anak yang sedang sakit, pasien. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai contoh kasus, ada seorang sahabat yang rumahnya sering diganggu oleh makhluk halus, jin dan setan-setan. Maka Rasulullah menuliskan baginya sebuah tulisan, Muhammadin Rasulullah SAW
ila man tarakat diyar dan seterusnya. Digantung di dinding tadi sehingga seluruh jin dan setan yang ada di rumah itu keluar. Nah, jadi Rasulullah juga mengobati dengan tulisan yang diberikan kepada sahabat tersebut untuk digantung di rumahnya. Yang sekarang dibilang orang apa, jimat dan lain sebagainya. Maka ulama itu pun ada juga yang menulis jimatnya, seperti Imam Al-Ghazali. Beliau bahkan menulis satu kitab khusus untuk buat jimat namanya Al-Awfaq. Karena Rasulullah juga pernah melakukan. Ada juga seorang sahabat yang sakit giginya kemudian ditulis oleh Rasulullah berupa bacaan-bacaan yang dibawa olehnya. Ya. Kemudian juga pengobatan rohani lain yang diajarkan Rasulullah adalah puasa, sholat, dan seterusnya. Jadi sebenarnya praktek pengobatan Rasulullah ini sangat banyak dan beragam. Begitulah hebatnya Rasulullah ini yang memiliki ilmu yang sangat luas. Semakin kita mengkaji kepribadian Rasulullah, semakin kita mengkaji ilmu-ilmu Rasulullah, semakin terasa bahwa Rasulullah itu merupakan makhluk yang agung. Maka pada kesempatan kali ini kita membahas dulu yang pertama, yaitu mengenai al-hijamah, salah satu praktek pengobatan Rasulullah SAW. Nah, jadi tadi sudah kita definisikan bahwa hijamah itu adalah mengeluarkan darah kotor dari kulit, permukaan kulitnya. Nah, ini dianjurkan oleh Rasulullah. Sejarahnya ketika Rasulullah SAW Mi'raj, begitu beliau masuk ke langit pertama, itu semua malaikat menyuruh umat Muhammad untuk berbekal. Sampai ke langit kedua begitu juga, sampai ke langit ketiga begitu juga, sampai ke langit ketujuh begitu juga. Jadi seluruh malaikat itu menyuruh umat Muhammad ini untuk berbekal. Kenapa? Karena memang banyak sekali manfaat dan faedahnya. Nah, inilah masyru'iyatnya ya, artinya syariat berbekal, disunahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh seluruh malaikat mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh itu menyuruh umat Muhammad untuk berbekal. Filosofi bekal itu seperti ini: pusat segala penyakit, baik itu bakteri, kuman, virus, itu semua ada di mana? Peredarannya di darah. Bahkan peredaran setan yang masuk ke dalam tubuh kita juga di darah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Adiku majarihi bil jub. Sesungguhnya setan memasuki tubuh anak Adam, anak manusia tadi melalui apa? Jalan darahnya. Maka persempitlah masuknya setan itu melalui jalan darah. Jadi pusat segala penyakit itu di darah. Nah, ibaratnya begini, ketika terjadi penyumbatan darah di nadi-nadi tertentu atau aliran-aliran darah tertentu, maka itu akan berdampak dan berefek kepada apa? Penyakit. Nah, kita ketahui juga banyak penyakit yang disebabkan dengan problematika yang ada di darah. Contoh, gula darah yang terlalu tinggi, kemudian apa? Asam urat atau kotoran darah yang terlalu banyak, atau tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, ketiga penyakit ini saja pun sudah cukup penyebab penyakit ini sudah cukup mendatangkan banyak penyakit. Atau lemak darah, kolesterol. Nah, itu bisa berdampak kepada penyakit apa? Stroke. Jadi ibaratnya kalau kita paren itu tidak kita bersihkan,
bertumpuk semua di situ kotoran-kotoran dan tidak mengalir, maka itu akan menjadi tempat dan sarang segala penyakit. Beda dengan wanita. Wanita itu ada siklusnya, namanya disebut dengan haid. Sementara laki-laki ini tidak ada siklus haidnya, dan sangat jarang darahnya itu keluar. Sangat jarang kuman-kuman dari tubuhnya keluar, kecuali kalau dia olahraga, keluar melalui apa? Melalui keringat. Maka bekam itu sangat diperlukan. Untuk apa? Mengeluarkan segala kotoran yang ada di dalam tubuh, terutama di darah. Karena penyakit itu banyak sekali beredar di peredaran darah. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan betul-betul. Bahkan Rasulullah menjadikan bekam itu menjadi kebiasaan beliau setiap bulannya. Nah, inilah mengenai filosofi pentingnya dan manfaat bekam. Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang dilakukan ketika berbekam. Nah, yang pertama, Rasulullah menganjurkan kita ini berbekam ya pada hari-hari ganjil setelah tanggal 15 setiap bulan-bulan Hijriah. Kenapa? Jadi rupanya bulan itu dampaknya bukan hanya menarik pasang air, tapi juga darah. Jadi pada umumnya pada tanggal 15 ini darah kita juga naik, tertarik, sehingga peredaran darah itu kacau. Oleh sebab itu dianjurkan berbekam setelah tanggal 15, seperti tanggal 17, 19, 21 dari bulan-bulan Hijriah. Nah, jadi naiknya darah ini juga berdampak kepada naiknya syahwat. Oleh sebab itu, ya, kita dianjurkan juga untuk melakukan shaumul bid, puasa putih, yaitu puasa yang menjadi syariat Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah. Nah, ini anjuran berbekam mengenai waktunya. Kemudian dianjurkan juga berbekam ini ya tidak dilakukan untuk anak-anak yang belum balik. Nah, ya. Tapi kalau sudah balik baru boleh bekam. Bekam dalam arti kata yang mengeluarkan darah. Nah, jadi bekam ini pun ada macam-macam ya. Ada yang hanya untuk mengeluarkan angin, ada yang mengeluarkan darah kotor. Ada namanya bekam surfing atau seluncur yang fungsinya hanya untuk memperlancar peredaran darah. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk melancarkan peredaran darah kita lakukan bekam surfing. Untuk mengeluarkan angin disebut dengan bekam kering. Dan untuk mengeluarkan darah kotor maka kita lakukan ya bekam basah. Nah, ini ada juga pantangan ketika berbekam. Setelah berbekam dianjurkan untuk tidak mandi setelahnya dan berhubungan badan suami istri. Supaya apa? Supaya tidak justru semakin sakit. Karena ketika kita mengeluarkan darah tentu banyak sekali darah yang diambil. Kalau misalnya berhubungan badan lagi tentu berdampak kepada semakin lemahnya badan tadi dan fisiknya, akan dilarang. Begitu juga mandi. Kenapa? Nah, karena ketika kita mengeluarkan darah, apalagi kalau baru-baru berbekam, itu biasanya badan kita ini meriang. Nah, kalau kita bantai lagi dengan mandi air dingin, itu kita bisa demam. Nah, ya. Maka tidak dianjurkan mandi setelah berbekam, kecuali keesokan harinya. Nah, ini.
Rasulullah untuk dibekam. Ya. Yang pertama disebut dengan yabu atau bagian kepala yang paling atas. Ya, di sini ya. Apa gunanya ini dibekam? Ya, pertama untuk mencerdaskan pikiran, menghilangkan migran, menghilangkan sakit kepala, ya, menerangkan pandangan mata. Nah ini ya. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf, dibekam di mana? Di bagian puncak kepala ini ya, atas kepala. Selanjutnya di antara alis mata ini, di ujung alis mata di atas sedikit sebelah kiri dan kanan, itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini gunanya apa? Untuk mengatasi penyakit stroke, terutama kalau masih ringan, ya, itu lebih cepat pengobatan, proses penyembuhannya. Juga penyakit misalnya bel besi. Besi itu apa? Mulutnya merah gitu ya. Disebabkan apa? Peredaran darah di sini tidak lancar. Nah, jadi yang dibekam di mana? Di sini. Nah, itu ya. Nah, itulah khasiatnya. Kemudian apa lagi? Untuk mata supaya semakin terang penyakit-penyakit mata. Juga kalau dibekam di sini untuk mengobati penyakit telinga. Nah, kemudian apa lagi? Untuk keseimbangan tubuh. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu Cina, pusat keseimbangan tubuh itu di sini, di samping kepala kita. Nah, jadi kalau di sini dibekam, itu akan membuat tubuh kita menjadi seimbang lagi atau tidak gampang oyong ataupun migran. Nah, ya. Selanjutnya yang dianjurkan Rasulullah adalah di antara dua leher sisi kanan dan kiri yang disebut dengan al-afda'in, kanan kiri. Nah, ini fungsinya apa? Nah, fungsinya juga untuk memperlancar peredaran darah dari otak kanan ke tubuh bagian kiri, begitu juga dari otak kiri dari kepada tubuh bagian kanan, dan untuk mencegah terjadinya stroke, juga untuk mengobati penyakit stroke, juga untuk mengobati penyakit gampang lupa. Ya. Nah, karena pusat memori di otak kita ini ada di bagian belakang atau otak kecil. Jadi kalau kita kiri kanan ini memperlancar peredaran darah ke otak kecil. Ya. Selanjutnya lagi titik yang dianjurkan Rasulullah ini adalah al-kahil. Al-kahil ini pangkal leher. Kalau kita pegang tengkuk kita yang di belakang ini ada yang menonjol, itu disebut dengan kahil. Kalau kita berbekam, titik ini wajib dibekam. Kenapa? Karena terhubung dengan seluruh tubuh manusia. Jadi kalau kita bekam ini, maka darah kotor itu ditarik dari seluruh tubuh kita. Itu disebut dengan titik wajib, yang disebut istilahnya dalam bahasa Nabi al-kahil. Nah, ini titik wajib. Nah, ini banyak sekali khasiatnya untuk mengobati paru-paru, jantung, lambung, dan lain sebagainya. Kemudian ada titik al-katifain. Ya, katifain ini apa? Di dua bahu kanan dan bahu kiri. Ini terutama orang yang sering berkendaraan. Ya, kalau kita sering berkendaraan itu pasti sakitnya itu di mana? Di bahu kanan, bahu kiri. Yang kedua di mana? Belikat. Di situ terjadi apa? Penumpukan darah. Yang kalau dibiarkan terus-menerus tidak diobati bisa berdampak kepada penyakit, terutama apa? Stroke.
karena tidak lancar darah kota. Tidak lancar darah kota dari bahu kita ini, bahu kanan dan bahu kiri. Nah, kemudian titiknya di mana? Di dua belikat yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dua belikat itu ada titik. Di situ untuk mengobati paru-paru, jantung, limpa. Kemudian di bawahnya sedikit untuk mengobati penyakit gula, disebut dengan titik pankreas. Nah, jadi orang sakit gula itu karena pankreasnya tidak berfungsi secara normal, ya. Kemudian di bawahnya lagi, maaf cakapnya, di atas dubur kita ini ada dua titik. Nah, ini untuk memudahkan untuk menguatkan sistem reproduksi atau orang yang mandul misalnya. Yang kedua, memperlancar buang air kecil, memperlancar haid, memperlancar mengobati penyakit gangguan haid atau menstruasi, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada di betis kita ini kiri kanan, itu juga titik yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati radang sendi, kesemutan, kebas-kebas dan lain sebagainya. Nah, itulah di antara titik-titik yang dianjurkan Rasulullah untuk dibekal, untuk membuat tubuh kita ini kembali sehat, peredaran darahnya lancar, ya. Kalau sudah darah kita ini lancar, darah kita bersih, insya Allah jauh dari segala penyakit. Itulah kenapa malaikat tadi dari langit pertama sampai langit ketujuh menganjurkan kita untuk berbekal, ya. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya Rasulullah, kami dulu menjampi pada zaman sebelum zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, ya. Bagaimana dengan jampi kami itu? Kata sahabat tadi. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat ini, "A'rid alayya ruqyahu." Coba tunjukkan kepada saya bagaimana jampi. Jadi rupanya jampi itu dalam bahasa Suryani yang mengandung asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, "La bas ma lam yakun fiha syirk." Tidak mengapa selama tidak ada kemusyrikan di situ. Begitu juga tulisan-tulisan tadi, kalau dia ayat-ayat Quran meminta perlindungan kepada Allah, atau doa-doa meminta perlindungan kepada Allah, atau tahsin-tahsin meminta bantuan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada masalahnya menurut ulama, terutama Imam Al-Ghazali, ya. Dia berkata demikian, maka beliau menulis kitab Al-Awfaq, kecuali kalau jampi-jampi itu di situ ada minta tolong kepada hantu-hantu, begu-begu, genderuwo, dan lain sebagainya, maka itu tentu mengandung unsur-unsur kemusyrikan yang dilarang dalam agama. Itulah tolak ukurnya, ya. Jadi sama tadi dengan pertanyaan sahabat tadi, apakah boleh menjampi Rasulullah? Boleh, selama di dalam jampi itu tidak ada unsur-unsur kemusyrikan. Karena Al-Fatihah itu sendiri ruqyah. Nama lain dari Al-Quran itu apa? Ruqyah. Jadi Al-Quran itu ruqyah. Maksudnya apa? Al-Quran itu adalah perkataan yang mengandung daya magis yang luar biasa, yang kalau dibacakan kepada orang yang sakit bisa sembuh. Bahkan kalau dibacakan ke bumi ini pun bisa
gempa atau bisa terbelah. Nah itu tadi ya. Jadi pelakunya seperti itu. Selama tidak ada unsur-unsur syirik, tidak mengapa. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian. Allah a'lam. Ya, ini Pak Dokter ini bertanya, ini berat pertanyaannya. Terima kasih dikasih kesempatan. Memang Tibbun Nabawi ini memang diulang jarang, apalagi pas di kultum begini disampaikan. Jadi sebenarnya ini bagus sekali. Yang kami pertanyakan tentang hijamah. Yang pertama, sejak tahun berapa seseorang sudah bisa dihijamah? Sejak tahun berapa? Terkadang kan kita takut ini anak-anak dihijamah atau apa kan, makanya sejak tahun berapa sudah bisa kita dihijamah. Yang kedua mungkin sebulan sekali atau berapa sekali dalam ini bisa kita hijamah. Tentang hijamah tadi, yang pertama mulai usia beberapa kita sudah bisa dihijamah. Yang kedua sebulan sekali atau seminggu sekali atau kapan saja kita bisa dihijamah. Dan mungkin harapan kami mungkin di UIN tidak bisa lah dibuat klinik spesialis hijamah, karena kalau kita banyak sebenarnya hijamah ini banyak beredar di Medan, tapi terkadang kan kita agak khawatir karena ini kan berkaitan dengan darah. Nggak semua orang suka nengok darah ini. Mungkin kalau sekiranya di UIN klinik spesialis hijamah ini kan bagus, artinya orang kan dengan gaul kita ini kan bisa gitu ya. Terima kasih pada Ustaz Dr. Zulma. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Usia berapa boleh dibekam? Jadi kalau anak tadi sudah balik, kalau perempuan sudah menstruasi boleh dibekam. Kalau laki-laki sudah mimpi basah atau misalnya pita suara ini sudah jadi pas ya, nah itu berarti udah balik. Mimpi basah bukan berarti ngompol ya, mimpi jinabah ya. Nah kalau sudah seperti itu maka boleh dibekam. Nah, itu. Berapa kali kita dibekam? Nah kalau untuk kalau untuk kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan minimal sebulan sekali kita harus dibekam supaya darah kita itu terus bagus, berganti dengan yang baru. Sebagaimana perempuan sebulan sekali itu ada haidnya ya. Kemudian untuk perawatan, jadi kalau beda untuk perawatan kesehatan dengan untuk pengobatan. Kalau pengobatan tergantung berat atau tidaknya penyakitnya. Jadi kalau sudah pengobatan ya bisa seminggu sekali atau 2 bulan sekali, tergantung berat atau tidaknya penyakit tadi. Nah, tapi kalau untuk sekedar perawatan kesehatan minimal sebulan sekali. Nah itu. Dan yang dianjurkan itu ya pada hari-hari Senin ya. Kemudian tadi tanggalnya sudah kita jelaskan, setelah tanggal 15 ya, seperti tanggal 17, 19, 21 dari bulan-bulan Hijriah. Nah, kemudian begini. Nah, ini kita harapkan juga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini membuka fakultas kedokteran dalam tanda petik yang memiliki ciri khas yang khusus. Apa itu? Pengobatan Islam. Dengan mengutip buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, sehingga kita bisa menghidupkan lagi tradisi Islam ya, seperti Tibbun Nabawi, atau kita merujuk kepada Al-Qur'an Tibbi yang ditulis oleh Ibnu Sina, Al-Hawi bi Ahkamit Tibbi dan lain sebagainya.
Jadi banyak sekali ulama-ulama itu menulis buku pengobatan yang kalau kita kaji ulang, kita teliti, kita kembangkan, ini akan mendatangkan kemajuan peradaban sehingga muncul apa pengobatan alternatif. Ya dulu orang berobat herbal, kemudian beralih kepada kimia. Dan sekarang kimia ini tidak menjadi solusi. Ada baiknya kita kembali kepada pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah harapan kita bersama. UIN Sumatera Utara ini membuka fakultas kedokteran, bukan hanya sekedar kliniknya saja, kalau bisa rumah sakit yang mengembangkan pengobatan Islami yang disadur dari kitab-kitab ulama terdahulu. Nah ini sangat luar biasa kalau kita mau melakukannya, dan sangat bermanfaat dan berguna. Yang pada sekarang ini banyak juga dokter-dokter sudah beralih ke mana? Ke Bekam, ke Ruqyah. Ya. Jadi mereka itu bahkan ingin mengkaji kitab-kitab yang ditulis ulama seperti Ar-Razi, kemudian apa Al-Bairuni, kemudian apa lagi Ibnu Sina dan lain sebagainya. Jadi amat disayangkan kalau kita sendiri tidak peduli mengenai hal ini. Ya mungkin demikian ya Ustaz ya. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu a'lam. Nah, kalau ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi salahul islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.